Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada semua hadirin pada pagi hari ini. Pada hari ini saya diberikan topik materi mengenai pentingnya praktek pemberian MPASI yang benar untuk tumbuh kembang optimal. Nah, topik bahasan kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, pada topik bahasan pertama, saya akan membahas mengenai periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Slide. Di sini kita bisa lihat bahwa pada 1000 hari pertama kehidupan sangat berperan penting dalam proses perkembangan otak manusia, ya. Slide. Di sini kita lihat bahwa total volume otak pada usia 1 bulan adalah sekitar 36% dari volume otak dewasa. Dan nantinya akan meningkat hingga sekitar 80% dari volume otak dewasa pada saat seorang anak itu berusia 2 tahun. Ya, jadi memang 2 tahun pertama itu sangat penting. Nah, di sini kita lihat ya, slide. Nutrisi di awal kehidupan sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hidup jangka pendek dan jangka panjang dari seorang anak ya. Kita lihat bahwa malnutrisi pada periode 1000 hari pertama kehidupan akan menyebabkan suatu efek yang bersifat irreversible ya, mempunyai dampak pada kualitas hidup jangka pendek dan juga jangka panjang dari anak tersebut ya. Slide berikut. Nah, karena itu maka mengingat pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, maka penting bagi kita untuk selalu melakukan pemantauan pertumbuhan bayi dan anak-anak kita ya. Sini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan itu seperti apa? Ya, pengukuran dari berat badan, panjang badan, ya, ataupun tinggi badan. Bila anak sudah berusia 2 tahun, sudah bisa berdiri dengan baik, kita melakukan pengukuran tinggi badan, lingkar kepala dan juga lingkar lengan kiri atas, ya, secara teratur ya. Di sini untuk bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun, idealnya kita lakukan setiap bulan ya. Sedangkan yang balita biasanya setiap 3 bulan ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah di atas 5 tahun biasanya setiap 6 bulan. Nah, kemudian yang paling penting di dalam hal ini adalah setelah kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan plotting ya pada kurva WHO yang kita gunakan untuk bisa melihat status gizi anak tersebut dan tren pertumbuhannya. Slide berikut. Slide berikut. Nah, di sini saya mau tunjukkan ya pada saat kita melakukan pengukuran berat badan ya, penting bayi dalam kondisi tidak memakai baju ya, telanjang ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat dalam foto di sini masih memakai diaper ya. Nah, karena memang kadang-kadang orang tua menolak ya kalau harus ditelanjangin semua ya. Nah, tapi kita harus ingat kalau memang memakai diaper, jangan lupa kita mengurangi berat diapernya ya kalau misalnya penuh ya. Nah, kemudian untuk kalau penuh idealnya kita ganti dulu, biasanya kita minta ganti, kemudian baru ditimbang ulang. Nah, kemudian untuk pengukuran panjang badan, di sini saya ingin menunjukkan bahwa idealnya harus dilakukan oleh 2 orang ya. Satu yang menahan kepala bayi di batas atas supaya tidak bergerak, dan yang satu orang lagi yang melakukan penekanan pada lututnya sehingga nanti bisa diukur pada area tumit ya, bukan di ujung kaki ya. Nah, kemudian juga pengukuran lingkar kepalanya. Oke, slide berikut. Di sini saya hanya ingin menunjukkan contoh dari kurva WHO ya. Di sini saya kasih contoh kurva WHO untuk anak laki-laki ya. Di sini warnanya biru, kalau anak perempuan warnanya pink ya. Nah, di sini juga usianya, jadi nanti akan harus diplot sesuai dengan usia dan berat badannya. Oke, slide berikut. Selain kurva, biasanya juga terdapat tabel WHO ya. Jadi ada 2 cara kalau kita kesulitan menggunakan tabel, kita bisa menggunakan
kurva ya. Jadi di sini kita bisa melakukan plotting ya, sebagai contoh misalnya pada bayi laki-laki ya, usianya misalnya 6 bulan ya. Nah, kemudian berat badannya misalnya 7 kilo, nah berarti dia berada di antara minus 2 dan 1 SD ya. Oke, slide berikut. Slide berikut. Nah, dengan adanya kurva WHO tadi atau tabel WHO, kita bisa melakukan interpretasi ya, interpretasi dari kondisi pertumbuhan bayi tadi, misalnya termasuk kategori apa, misalnya pada kurva berat badan menurut umum, kita bisa kategorikan sebagai berat badan sangat kurang, normal, ataupun berat badan lebih ya. Nah, di sini yang penting kita ketahui adalah kondisi di mana berat badan itu kurang dari persentil 5 kenaikannya pada tabel instrumen WHO, itu kita namakan sebagai weight quarter ini. Oke, slide berikut. Slide berikut. Oke, nah di sini setelah kita melihat tentang pemantauan pertumbuhan, pada topik bahasan ketiga ini kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan makronutrien dan mikronutrien ya. Di sini makronutrien dan mikronutrien ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Mohon maaf, ini agak banyak ya suara ya. Mungkin apa bisa di silent-kan ya panitia? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Untuk peserta yang lain, apakah sudah di mute? Iya, saya akan lanjutkan kembali ya. Oke, ya. Jadi di sini ya, kita lihat kembali pada topik bahasan ketiga ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan makronutrien dan mikronutrien ya. Di sini kita sering mendengar ya bahwa Indonesia saat ini menghadapi masalah gizi ganda ya. Bahkan ada literatur yang menyatakan sebagai masalah gizi multiple ya. Apa yang dimaksud dengan masalah gizi ganda di sini ya? Di sini kita lihat masalah gizi ganda adalah terjadinya kekurangan gizi dan juga kelebihan gizi ya, gizi kurang, gizi buruk ya. Tetapi ada juga yang dengan gizi lebih ya atau obesitas ya. Dan yang satu lagi yang saat ini kita ketahui adalah hidden hunger atau yang terjadi juga defisiensi mikronutrien ya. Slide berikut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai zat nutrisi ya. Jadi ada literatur yang membagi zat nutrisi itu menjadi zat nutrisi tipe 1 dan juga zat nutrisi tipe 2 ya. Di sini kita lihat untuk zat nutrisi 1 ya, itu adalah mohon maaf ada banyak suara yang masuk lagi, mungkin panitia bisa bantu. Ya. Oke, zat nutrisi tipe 1 ini merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi biokimia tertentu ya. Iya, nggak apa-apa, terima kasih ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, untuk defisiensi nutrisi tipe 1 ya, biasanya bila terjadi defisiensi tidak menyebabkan gangguan langsung pada pertumbuhannya. Jadi di sini untuk zat nutrisi tipe 1 tidak berdampak langsung pada kelainan antropometrinya ya. Jadi kalau defisiensi zat nutrisi ini biasanya yang terjadi adalah gangguan dari metabolisme tubuh, tapi antropometrinya masih bagus ya. Sehingga biasanya anak-anaknya akan mudah mengalami infeksi ataupun stres ya.
Apa saja sih contoh dari zat nutrisi tipe 1? Salah satunya yang kita ketahui di sini adalah zat besi ya. Ini dan kalsium itu termasuk di dalam zat nutrisi tipe 1. Slide berikut. Slide berikut. Slide berikut. Belum muncul ya slide-nya ya. Udah muncul belum ya? Oke, ya. Nah, di sini untuk zat nutrisi tipe 2 ya, kita sebut sebagai zat nutrisi untuk pertumbuhan ya. Di sini pada kondisi terjadinya defisiensi pada nutrisi tipe 2 ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan ya. Bisa terjadi seperti yang tadi ya, stunting, wasting, ataupun underweight ya. Nah, kemudian yang penting kita ketahui bahwa zat nutrisi tipe 2 ini dibutuhkan terus ya di dalam tubuh ya, dan terdapat pada semua jaringan. Ya. Biasanya bila terjadi defisiensi dari zat nutrisi tipe 2, tubuh akan melakukan katabolisme ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan zat-zat dalam tubuh. Ya. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi kekurangan atau defisiensi dari zat nutrisi tipe 2? Ya, di sini biasanya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan secara rutin karena kadang-kadang belum semua ya bisa dideteksi ya, tapi ada beberapa yang sudah bisa ya. Nah, yang paling mudah dan murah adalah biasanya dengan melakukan pemeriksaan antropometri ya. Dengan pemeriksaan antropometri dengan mudah kita bisa mendeteksi estimasi apakah sudah terjadi defisiensi zat nutrisi tipe 2. Sebagai contohnya di sini adalah protein, karbohidrat, lemak, dan juga zinc ya. Slide berikut. Nah, di sini kita ketahui bahwa selain dibagi menjadi zat nutrisi tipe 1 ataupun tipe 2, ada juga literatur yang membagi berdasarkan kebutuhan tubuh ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada yang dimaksud dengan makronutrien ataupun mikronutrien, di mana makronutrien adalah komponen yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ya, seperti karbohidrat, protein, dan lemak ya, untuk metabolisme tubuh setiap harinya ya. Nah, kemudian mikronutrien ya, atau sering disebut juga sebagai vitamin dan mineral ya, itu juga hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil atas enzim ya, supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini hal penting yang harus dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya, hanya bisa didapatkan dari asupan nutrisi. Ya, sehingga akan timbul ya frekuensi bila tidak didapatkan secara rutin. Slide berikut. Nah, kita lihat untuk klasifikasi mikronutrien itu dibagi menjadi, umumnya dibagi menjadi vitamin dan mineral ya. Di sini vitamin kita bagi lagi menjadi vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Kemudian mineral juga kita bagi menjadi makromineral dan mikromineral ya. Slide berikut. Nah, di sini untuk vitamin yang dibagi dalam larut air dan larut lemak bisa kita lihat secara sekilas ya. Vitamin larut lemak ADEK ya, AD ya. Kemudian vitamin larut air itu bisa dari vitamin kompleks dan juga vitamin C ya. Slide berikut. Nah, kemudian untuk mineral kita juga bedakan lagi menjadi makromineral yang dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari dan mikromineral ya. Di sini kita perhatikan bahwa zat besi dan zinc termasuk mikromineral ya, sedangkan untuk ion-ion seperti natrium, potasium ya, kalsium itu kita butuhkan dalam makromineral. Slide berikut. Nah, pada prinsipnya bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan zat besi? Tentu yang paling mudah, yang paling pertama adalah mengkonsumsi makanan sumber zat besi tersebut.
Ya, yang kedua, saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber zat tersebut, lebih baik lagi bila difortifikasi oleh zat gizi, ya, bila seandainya masih kurang, ya. Nah, kemudian bila terjadi adanya gejala klinis, tanda kekurangan zat gizi tadi, makro, mikronutrien, ya. Nah, biasanya disitulah kita baru memberikan suplementasi dalam bentuk obat. Ya. Slide berikut. Nah, di sini terdapat tantangan ya, hadirin semua di sini dalam pemenuhan zat gizi ya. Kalau kita dewasa mungkin tidak terlalu sulit ya untuk mengkonsumsi ya makanan yang ada ya. Nah, tapi bagaimana dengan bayi dan anak-anak ya? Biasanya terutama bayi ya yang baru mulai MPASI di usia 6 bulan ya. Nah, ini mempunyai tantangan di mana kapasitas lambung mereka kecil ya, kecil sehingga relatif kecil sehingga tidak mampu untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Sedangkan pada usia mereka kebutuhan sangat tinggi ya. Sehingga ini akan menjadi satu tantangan bagi kita, apa strategi yang harus kita lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, kemudian hal yang penting lagi adalah kurangnya konsumsi makanan yang bervariasi ya. Jadi penting selain dari jumlah juga variasi jenis makanan yang dikonsumsi karena setiap makanan mempunyai kandungan yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ya hanya ada 23% anak yang mengkonsumsi makanan beragam. Sehingga kalau kita hitung ada 77 yang mengkonsumsi makanan yang tidak beragam ya. Jadi di sini hadirin semua, kalau ada ibu-ibu yang punya bayi, saya ingatkan ya variasi makanan. Nah, kemudian untuk konsumsi yang penting juga harus cukup mengandung mikronutrien ya. Perlu kita ingat bahan nabati biasanya mikronutriennya itu rendah atau bioavailability-nya tidak banyak. Slide berikut. Nah, salah satu mikronutrien yang menjadi pemantauan penting bagi kita adalah terutama zat besi ya. Karena di sini kebutuhannya cukup tinggi dan kemudian bila terjadi defisiensi ya efek yang ditimbulkan cukup banyak ya. Di sini kita ketahui bahwa 97% kebutuhan zat besi itu harus masuk dari asupan ya, MPASI ya, dari asupan luar ya. Terutama untuk bayi-bayi ya usia di atas 6 bulan. Di sini kita lihat zat besi berfungsi mendukung fungsi imunitas dari tubuh kita. Slide berikut. Nah, saya khusus untuk zat besi ini saya ingin men-share-kan beberapa jenis makanan ya yang mungkin banyak mengandung zat besi. Di sini kalau bicara tentang zat besi, saya ingin menekankan tentang perbedaan antara zat besi HEM, nanti kita sebut HEM, dan zat besi non-HEM. Ya. Zat besi HEM itu secara mudahnya adalah zat besi yang kita dapatkan dari rata-rata protein hewani. Ya, di situ kandungannya biasanya terdapat besi dan besinya jenis HEM. Ya, bisa kita lihat di sini adalah jenis-jenis makanan yang kandung zat besi HEM. Nah, di sini kita perhatikan ya, saya hanya menguraikan beberapa yang sering ya dikonsumsi oleh orang Indonesia ya. Terutama saya lihat di sini ayam ya, ayam itu favorit ya. Kalau saya melakukan wawancara dengan ibu-ibu, jenis makanan yang diberikan ayam menjadi favorit ya. Kemudian di sini saya berikan gambaran ya, untuk ayam ya, bila kebutuhan seorang bayi adalah usia 6 sampai 1 tahun ada 11 hari, maka dibutuhkan konsumsi sekitar 900 gram per hari. Itu banyak ya. Jadi kalau itu secara jumlah mungkin bayi itu tidak mampu ya. Meskipun memang zat besi sebenarnya masih ada di dalam kandungan makanan yang lain ya. Dari susu formula ataupun dari nah, kemudian di sini kalau hati tinggi ya, di sini kita lihat
Ya, hati ayam mengandung 9,2 mg zat besi ya di dalam 75 gramnya. Sehingga kita lihat di sini ya, secara mudahnya satu hati ayam mengandung sekitar 4 gram ya, 4 gram besi ya di dalamnya ya. Nah, kalau untuk daging sapi bagaimana di sini? Nah, daging sapi di sini kita lihat ya, mengandung sekitar untuk mencapai 11 mg per hari harus dikonsumsi sekitar 300 gram ya, sekitar 3 on ya. Nah, kalau hati sapi, bayi itu harus bisa mengkonsumsi sekitar 170 gram ya, 1 on sampai 2 on gitu ya, baru bisa mencukupi ya. Nah, di sini ini akan menjadi suatu tantangan bagi kita ya, bagaimana caranya supaya bayi itu nanti bisa ya, mencukupi kebutuhan hariannya untuk. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan tentang zat besi hemp. Nah, di sini tentang zat besi non hemp ya. Nah, biasanya ibu-ibu akan tanya saya, Dok, kalau dari sayur-sayuran bagaimana, Dok? Ya. Nah, di sini kita lihat ya, memang ada beberapa jenis ya sayuran ya yang mengandung zat besi, seperti umumnya yang populer itu bayam ya. Nah, di sini bayam ya, kemudian juga labu ya, pumpkin itu labu kuning ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini diletakkan infant cereal ya, jadi itu biasanya di fortifikasi ya. Oke, nah slide berikut. Nah, di sini saya ingin menekankan lagi tentang perbedaan dari zat besi hemp dan non hemp tadi ya. Nah, kita kan sudah tahu tadi bahwa zat besi hemp itu adalah zat besi yang rata-rata ada di dalam kandungan hewani ya, makanan hewani. Nah, sedangkan non hemp itu biasanya yang ada di kandungan nabati ya. Nah, di sini kita lihat bahwa bioavailabilitasnya ya untuk zat besi hemp dan non hemp jauh lebih bagus zat besi hemp ya. Di sini bisa kita lihat ya. Bioavailability itu maksudnya apa ya? Di sini itu mungkin secara simpelnya adalah proses penyerapannya sehingga bisa digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Ya. Slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin men-share-kan sedikit ya tentang anti nutrien yang ada di dalam makanan nabati tadi. Ya. Di sini penting kita ketahui adanya zat anti nutrien yang dari makanan nabati yang bisa menghambat proses penyerapan dari zat-zat mikroba tadi. Slide berikut. Nah, di sini adalah daftar dari makanan nabati ya yang bisa mengurangi penyerapan zat besi dan zinc ya. Di sini sebagai contoh ya, kita lihat ya, asam oksalat ya ada di dalam bayam. Ya. Ini bisa mengurangi absorpsi dari zat besi itu sendiri dan juga zinc yang ada ya. Slide berikut. Slide berikut. Kadang-kadang ada kendala sinyal sehingga slide-nya agak terlambat sedikit ya, saya mohon maaf ya. Nah, di sini kita lihat kembali lagi kualitas dan kuantitas ya dari zat besi yang ada di dalam bahan makanan ya. Nah, ada dua hal yang penting kita ketahui ya, selain zat besi tipe hemp dan non hemp yang kita ketahui bahwa yang di zat besi yang tipe maaf, zat besi yang tipe non hemp ya di situ ya. Nah, itu ada beberapa zat inhibitors ya terkandung di makanan yang ada. Nah, seperti di sini kita lihat yang tadi saya contohkan, oksalat itu ada di dalam bayam ya, bisa menghambat penyerapan dari zat besi ya. Kemudian juga kita lihat ya teh ya, kopi ya, yaitu mengandung polifenol yang juga akan menghambat penyerapan zat besi ya. Kemudian penting lagi di sini zinc dan kalsium juga akan menghambat penyerapan zat besi bila dikonsumsi bersamaan ya. Jadi di sini
adalah zat-zat yang menghambat penyerapan gizi, dan kemudian di kotak yang hijau ini adalah zat-zat yang bisa meningkatkan absorpsi dari zat besi. Jadi di sini kalau misalnya kita mengkonsumsi zat besi, ya, atau makanan yang banyak mengandung besi, ya, di sini akan ditingkatkan penyerapannya oleh vitamin C, ya, ataupun oleh asam amino yang ada dari ikan, ya, dari kompleks yang lain, ya. Slide berikut. Nah, kita ketahui bahwa kekurangan makronutrien dan mikronutrien itu bisa menyebabkan banyak hal, ya, seperti yang paling pertama tadi, antropometri, ya. Jadi status gizi, ya, berat badannya jadi kurang, ya, tinggi badan jadi terganggu, ya, sehingga nanti tumbuh kembangnya terhambat, dan tentu juga bisa menyebabkan gangguan dari sistem imunitas tadi kalau kekurangan gizi, ya, karena berkualitas tubuh, ya. Nah, kemudian tentu nanti yang kita takutkan adalah di dalam efek jangka panjang, ya, bisa menyebabkan penurunan dari IQ atau tingkat kecerdasan dari anak kita, ya. Jadi kalau kita bicara tentang stunting, anak pendek, ya, secara gampang ya stunting, ya, dalam kasus di mana sudah stunting, ya, yang kita takutkan adalah bukan hanya pendeknya saja, ya, bukan hanya ukurannya saja. Yang kita khawatirkan pada gangguan pada intelijensi dari anak itu di masa depannya, ya. Oke, makanya dari itu penting sekali kita harus memastikan bahwa asupan makronutrien dan mikronutrien ini semuanya dalam jumlah yang cukup buat bayi kita, ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Nah, untuk itu, ya, pada kondisi di mana bayi sudah berusia 6 bulan, ASI sudah tidak cukup lagi untuk menutupi kebutuhan nutrisi tersebut, maka diperlukan adanya tambahan pemberian MPASI. Ya, di sini saya akan masuk ke topik mengenai MPASI, ya, atau makanan pendamping air susu ibu. Nah, di sini salah satu hal utama, ya, yang menjadi penyebab terjadinya malnutrisi di Indonesia adalah akibat dari praktek pemberian MPASI yang tidak sesuai oleh ibu, ya, itu sudah ada datanya, ya, sehingga disusunlah suatu rekomendasi praktek pemberian makan berbasis bukti pada bayi dan balita di Indonesia, dan bisa mencegah malnutrisi itu. Ya, slide berikut. Nah, slide berikut, apakah MPASI itu? Mungkin slide-nya agak terhambat. Apakah MPASI itu sudah tampil belum, ya, slide-nya? Ya, di sini kita lihat sendiri MPASI adalah suatu makanan pendamping ASI, ya, atau makanan padat dan cair yang diberikan ketika ASI sudah tidak cukup, ya, untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi yang meningkat, ya. Nah, kemudian, mohon maaf, apa slide saya muncul nggak, ya? Oh, slide-nya nggak muncul, ya? Sebentar, ya, mungkin ada kendala, ya. Maaf dok, slide-nya terputus, iya. Slide-nya terputus. Oke, sebentar, ya, diinginkan. Kita sambil lanjutkan aja dulu, ya, ngobrolnya, ya. Jadi di sini untuk MPASI, ya, kita ketahui manfaatnya itu banyak sekali, ya. Oke, di sini kita lihat, ya, apa saja sih manfaat dari MPASI tadi, ya. Pertama, MPASI itu bisa memberikan tambahan zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi, ya, yaitu bisa memberikan tambahan zat gizi pada saat ASI sudah tidak cukup, ya, kemudian melatih kemampuan makan bayi, ya, juga meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, ya. Jadi di sini penting saya tekankan, ya, tentang meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, ya. Jadi usahakanlah kita ibu biarpun kita bekerja, ya, mungkin saat ini kan tidak ada
jarang sekali ya ada ibu yang hanya istilahnya sebagai ibu rumah tangga. Rata-rata ibu itu multitasking ya, kalaupun dia ibu rumah tangga banyak lagi tugas dia di rumah ya. Jadi usahakan kita meluangkan waktu paling tidak 1 kali dalam makan untuk bayi kita ya, karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ikatan ya, atau bahasa medsosnya itu bonding antara ibu dan bayi ya. Nah, di sini penting kita tekankan bahwa praktek pemberian MPASI harus dilakukan dengan benar agar semua manfaat ini bisa kita dapatkan ya. Slide berikut. Apa yang terjadi bila terjadi kesalahan dalam pemberian MPASI? Di sini kita lihat ya, bila ada kesalahan dalam praktek MPASI bisa terjadi bayi jadi kurus ya, pendek, gizi terganggu, yang kita ketakutkan lagi tadi kecerdasannya terganggu, dan juga mudah terkena penyakit ya karena daya tahan tubuhnya yang kurang. Ya. Slide berikut. Di sini saya ingin mensosialisasikan ya secara sederhana ya dari buku rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi ya mengenai prinsip pemberian MPASI yang benar ya. Di sini ada 4 hal yang dapat kita singkat menjadi pertama ya, tepat waktu, adekuat, aman, dan makan responsif ya. Saya akan uraikan satu persatu apa yang dimaksud dengan poin-poin ini ya. Slide berikut. Nah, di sini kita bicara tentang tepat waktu ya. Ada foto di sini, foto ini saya buat dari anak dari kolega saya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Pada saat sudah mencapai 6 bulan ya, bayi sudah waktunya harus mendapatkan MPASI ya, dengan syarat di mana kemampuan pencernaan, oromotor, dan psikologis bayi sudah siap ya. Bagaimana caranya kita tahu ya? Kita lihat ya di sini bayi sudah mampu duduk ya, dengan kepalanya sudah tegak ya. Di sini kita lihat ya bayinya bisa menoleh ke belakang, artinya kontrol kepala dan lehernya sudah bagus ya. Kemudian bayi juga sudah mulai mengecap-ngecap saat melihat makanan ya, dan juga sudah mampu mengontrol gerakan mulut dan lidah ya. Slide berikut. Mohon maaf dok, waktu 10 menit lagi. Iya, slide berikut. Jadi untuk tepat waktu ini ya kita bisa lihat ya, penting ya selain dari usia tadi 6 bulan sudah diberikan MPASI ya, kemudian harus sudah diberikan berbagai variasi makanan ya, seperti karbohidrat, lemak, protein ya. Di sini penting berikan protein hewani ya, yang kaya akan zat besi ya, agar bayinya bisa bertumbuh dengan baik. Hindari pemberian menu tunggal ya. Slide berikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan di sini dari diagram batang ini di usia 6 bulan itu sudah mulai ada kekurangan dari ya ASI, kemudian dari energi yang kurang sekitar 200 kalori. Nah, itu harus ditambahkan dari MPASI ya. Slide berikut. Nah, di sini slide berikut, di sini karbohidrat itu harus diberikan asupan harian yang bervariasi ya, antara 45 sampai 50% ya. Kemudian penting di sini adalah asupan lemaknya harus cukup ya, berkisar 35 sampai 40%, dan juga asupan protein harus sekitar 10 sampai 15%. Slide berikut. Saya agak cepat ya karena waktunya udah tinggal sedikit ya. Slide berikut. Nah, di sini kita lihat kembali ya. Untuk slide berikut ini menekankan tentang yang lemak harus sekitar 30 sampai 40% ya. Oke, slide lagi. Nah, di sini kita lihat slide berikut tentang pemberian persen per harinya. Slide lagi. Nah, di sini slide pada kondisi bayi
sini membutuhkan pada usia 6 sampai 9 ya, sehingga agak kesulitan. Ini adalah angka kecukupan ya, dari protein, lemak, dan karbohidrat. Slide berikut kita lihat angka kecukupan vitamin. Kemudian slide berikutnya lagi kita lihat angka kecukupan mineral. Mineral. Ya, di sini untuk mineral saya mau menekankan bahwa ada kebutuhan zat besi yang cukup tinggi ya. Nah, di sini untuk kebutuhan mineral itu kita membutuhkan zat besi pada usia 6 sampai 11 bulan itu dibutuhkan sekitar 11 mg ya. Sedangkan untuk usia 1 sampai 3 tahun itu membutuhkan 7 mg zat besi ya. Slide berikut. Mohon maaf panitia, mungkin boleh dibantu ini karena slide-nya tidak tampil dengan lancar. Karena ini tidak muncul selalu. Apakah slide-nya sudah terlihat ya? Cek dok, dibantu dok. Ya, karena saya jadi agak khawatir ya, waktunya tidak cukup ya. Oke, slide di sini saya ingin tampilkan mengenai contoh tadi ya, mengenai kurva ya, tabel increment dari WHO ya. Nah, di sini untuk tabel increment ya, ini tadi ya yang tentang kebutuhan zat besi cukup tinggi ya di bayi ya. Di sini kita lihat untuk bayi di awal 0 sampai 5 bulan hanya membutuhkan 0,3 mg ya. Nah, tapi pada saat dia berusia 6 sampai 11 bulan dia butuh 11 mg per hari ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah tabel increment dari WHO ya. Di sini bisa kita perhatikan ya. Ada kotak biru ya. Nah, idealnya berat badan itu bisa naik per bulannya ya. Ini 1 month increment ya, setiap bulan kenaikan berapa ya di usianya ya. Nah, pada kondisi apa kita sebut sebagai gagal tumbuh? Itu pada kondisi di mana kenaikan berat badan kurang daripada persentil 5 yang saya kotak merah itu ya. Oke, slide berikut. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa MPASI yang kita berikan itu sudah cukup? Ya, tentu kita menilai dari antropometrinya tadi. Kalau misalnya kenaikan berat badannya sudah sesuai ya. Sorry ya. Jangan keluar itu sepatunya mau dipakai buat sekolah lagi. Ya, mohon maaf panitia, mungkin ada suara lagi yang masuk, bisa dibantu? Iya. Oke, mungkin peserta bisa mohon bantu. Maaf, dok. Oke, iya. Oke, ya memang kadang-kadang ada kendala seperti ini ya. Ya, tidak apa-apa, santai aja Ibu ya. Cuma mungkin saya diberikan sedikit ya Bu. Oke Bu, ya, jadi siap, dok, silakan jelaskan saja dok. Iya, bagaimana MPASI yang kita berikan ini kita ketahui cukup atau tidak ya, adekuat itu secara gampangnya kita anggap sebagai cukup atau tidak ya. Tentu tadi yang sudah saya jelaskan ya, kita lihat dari kenaikan berat badan bayi harus ada di atas persentil 5 ya setiap bulannya, idealnya di persentil 50 ya. Nah, selain itu bicara tentang adekuat atau kecukupan itu biasanya juga menyangkut masalah tekstur ya, tekstur dan konsistensi dari MPASI yang dibikin ya. Tekstur itu adalah kekasaran ya dari butirannya, bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau konsistensi itu mungkin kekentalan